Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ummu hari ini semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu, mudah rezekinya, tetap menjadi anak soleh dan soleha, menjadi kebanggaan kedua orang tua, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara nantinya. Baik, hari ini ummu akan melanjutkan lagi kisah teladan kita yang hari ini kisah Nabi Musa alaihissalam dan Korun. Baik, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Ummu akan membacakan kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di masa kenabian Musa alaihissalam, saat pemimpin Bani Israel, ada seorang pengikutnya yang sangat taat beribadah bernama Korun. Setiap hari dia beribadah dan tidak pernah mementingkan kehidupan duniawinya. Meskipun disegani sebagai ulama saat itu, ketaatannya karena dia sangat dia sangat taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia tidak pernah mementingkan kehidupan dunianya, tidak pernah mementingkan kehidupan keluarganya, sehingga keluarga si Korun ini jauh dari kata layak. Nah, sang istri yang bernama Eliza pun sering mengeluh tentang hal tersebut karena dia kepingin kehidupannya lebih layak seperti orang lain. Singkat cerita, suatu hari datanglah dua orang lelaki sebagai utusan Raja Kolan memberikan hadiah berupa uang emas yang sangat banyak. Tapi Korun menolak karena alasan Korun dia tidak mengenal Raja Kolan itu siapa dan dia pun tidak membutuhkan bantuan dari Raja Kolan. Utusan Raja Kolan itu tidak berputus asa. Mereka berhasil membujuk istri Korun yang bernama Eliza tadi untuk menerima hadiah dari Raja Kolan. Korun mendengar itu, dia sangat marah, namun dia tidak tega melihat istrinya yang sangat gembira menerima hadiah tersebut. Akhirnya kedua utusan tersebut berhasillah memberikan hadiah untuk Korun melalui istrinya. Saat hidup Korun mulai berlimpah ruah, dia mulai melupakan ibadahnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia lalai dan jarang mengunjungi Nabi Musa. Karena istrinya pun melarang untuk mengunjungi Nabi Musa dengan alasan saat mereka menjadi pengikut Musa, mereka hidupnya serba kekurangan. Kemudian tak lama karena Korun sudah semakin lalai dan tenggelam dalam urusan duniawinya, datanglah seorang sahabat menegur si Korun tadi dan mengingatkan dia lagi bahwa semua harta yang dia miliki itu harus dizakatkan. Atau harus disedekahkan. Dengan terpaksa si Korun tadi mendatangi Nabi Musa dan bertanya berapa kira-kira zakat yang harus dia keluarkan untuk seluruh hartanya. Setelah dihitung-hitung oleh Nabi Musa, ternyata jumlah yang harus dia keluarkan sangat banyak. Nah, timbullah prasangka buruk si Korun kepada Nabi Musa, seolah-olah itu keinginan pribadi Nabi Musa. Nah, mulailah si Korun tadi menghasut semua saudagar-saudagar untuk tidak membayar zakat lagi kepada Nabi Musa. Jadi bermacam-macamlah dia melontarkan fitnah untuk Nabi Musa. Melihat pengikutnya mulai merubah, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Tak lama Allah mendatangkan azab untuk si Korun tadi. Korun meminta ampun atas semua kesalahannya, tapi sayangnya sudah terlambat karena dia sudah terlalu lalai dengan dunianya. Dia akhirnya beserta seluruh keluarganya habis ditelan bumi. Nah, dari cerita ini mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak terlalu lalai dengan dunia, jangan terlalu lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus tetap bersedekah karena dalam rezeki kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Jadi berapapun yang kita keluarkan, yang penting niat kita tulus. Sebab rezeki kita harus kita bersihkan dengan cara berzakat atau bersedekah. Baik anak-anak, segitu aja yang bisa umum ceritakan kali ini. Lebih dan kurang umum mohon maaf. Anak-anak petiklah pelajaran dari kisah Korun. Seberapapun harta yang kita miliki, kalau Allah tidak berkehendak harta tersebut kita miliki selamanya, maka Allah punya cara untuk menghabiskan harta tersebut. Ya, dengan bermacam-macam cara. Seperti Korun, dia ditelan bumi dengan seluruh hartanya.
Kalau kita mungkin kalau sekarang tidak ditelan bumi atau apa, tapi Allah punya cara tersendiri untuk mengambil kembali yang sudah diberikan pada kita, karena mungkin Allah berpikir kita tidak amanah. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi kepada kita. Anak-anak harus tetap pintar-pintar bersyukur dengan cara selalu bersedekah. Tidak perlu melihat jumlahnya berapa, yang penting sedekahnya itu harus tulus, ikhlas. Sedekah itu tidak semata-mata uang, tidak semata-mata barang, bisa juga kita bersedekah tenaga, kita juga bisa bersedekah pikiran kita. Yang penting semua yang kita berikan kepada orang lain dan itu baik untuk orang tersebut, maka Allah akan memberikan pahala yang setimpal kepada kita. Baik, segitu aja yang bisa ceritakan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ambil yang baik-baiknya, yang nggak baik-baiknya ya dibuang jauh-jauh. Terima kasih. Semoga anak-anak tetap menjadi anak-anak yang memiliki teladan yang tinggi. Baik, segitu aja. Hari ini cuma bisa menceritakan satu kisah saja. Mungkin lain kali akan menceritakan lagi kisah-kisah teladan yang bisa anak-anak ambil nilai positifnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.